Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial penggunaan Canva for Education. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan Canva for Education ini untuk menciptakan collaborative learning. Nah, jadi collaborative learning ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, karena melalui collaborative learning kita dapat menjadikan peserta didik kita ini sebagai sosok yang nggak individualis. Jadi mereka dapat berkolaborasi dengan teman sebayanya, dapat saling, ibarat kata itu tolong menolong, saling mensolusikan untuk memecahkan permasalahan satu orang dengan orang yang lain. Dan di sini juga akan mengajarkan banyak sekali hal. Mulai dari mereka itu akan diajarkan toleransi, kemudian saling menghargai, saling menghormati pendapat dan proyek atau karya orang lain, terus juga belajar mengapresiasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita dapat menggunakan collaborative learning ini entah itu untuk penugasan kelompok maupun untuk sekedar brainstorming ketika di awal pembelajaran. Nah, caranya sebenarnya ini ya yang perlu saya jelaskan juga, karena Canva saya ini adalah Canva Premium biasa, bukan Canva Premium yang for education, maka tampilan untuk collaborative learning-nya ini tidak semaksimal yang di Canva for education. Akan tetapi dengan melalui Canva Premium yang biasa saja, Bapak Ibu akan sudah tergambar bagaimana sih kita menciptakan pembelajaran kolaboratif melalui Canva. Nah, semisal kita akan melakukan brainstorming ya, kita tinggal searching saja. Nah, misal brainstorming seperti ini. Nah, di sini sudah banyak sekali template. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih. Misal di sini ada kanvas gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali. Semisal saya akan memakai yang ini, semisal. Misal ini untuk awal pembelajaran, pertama kita tulis topik brainstormingnya ini apa gitu. Semisal bagaimana pendapatmu tentang topik tertentu ya, misal tentang pemasaran online melalui Instagram. Nah, teksnya kita atur dulu, kita kecilkan. Nah, misal seperti ini, bagaimana pendapatmu tentang pemasaran online melalui Instagram. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Canva for Education, nanti itu di sini sudah ada bagikannya itu langsung ke Google Classroom. Nah, sehingga peserta didik yang ada di kelas tersebut itu langsung bisa mengerjakan ini. Nah, semisal siswa Bapak Ibu sejumlah sekitar 30 ya. Nah, 30 itu kan ya terlalu banyak, sehingga Bapak Ibu bisa membaginya kelompok, semisal satu kelompok 5. Bapak Ibu juga bisa melalui membagikan ini. Semisal kita undang siswa kita. Misal di sini saya mengundang akun saya yang lain gitu ya. Tuh, kita undang, atau mungkin nanti kita tambahkan lagi undangannya. Nah, nanti ketika sudah kita undang, peserta didik itu akan turut masuk ke lingkungan desain ini, ke halaman desain ini, sehingga mereka itu bisa menuliskan pendapatnya Bapak Ibu. Misal di sini ya. Nah, mereka sudah bisa menulis nih, semisal pendapatnya itu bagus karena sekarang banyak orang menggunakan Instagram. Nah, nanti di sini akan ada kotak merah gitu. Nah, kotak merahnya ini ada tulisannya akunnya. Semisal tadi Filianti gitu ya, maka nanti akan ada tulisan Filianti. Nah, mungkin di sini saya kurang bisa maksimal mencontohkan, tetapi
setidaknya Bapak Ibu akan tergambar gitu ya bagaimana sih konsep collaborative learning di dalam Canva for Education ini. Nah seperti itu ya gambaran Canva collaborative learningnya. Kemudian juga misal sebenarnya ini semua mata pelajaran bisa Bapak Ibu gunakan. Semisal juga Bapak Ibu ini mau melihat kreativitas mereka dalam mendesain. Nah itu juga bisa. Jadi misal satu kelompok ada 5 anak. Nah 5 anak ini kita kasih satu halaman nih. Kira-kira mereka dapat menghasilkan karya apa sih melalui kreativitas yang ada di Canva ini. Nah itu kan sangat bagus sekali ya, karena secara jarak jauh pun peserta didik kita itu tetap dapat berkolaborasi, tetap bekerja kelompok, dan itu dapat kita lihat seperti itu. Dapat kita lihat, kemudian kita juga sudah bisa langsung menganalisis. Kalau pekerjaannya di kertas biasa mungkin kan kita kurang bisa mendeteksi. Nah, kira-kira yang poin ini itu penilaiannya siapa, yang poin kedua ini maksudnya hasil karya, hasil pemikirannya siapa. Nah, kalau melalui seperti ini, karena nanti setiap teks yang dimasukkan, setiap elemen yang dimasukkan itu ada catatannya, itu yang mengirim siapa, yang menambahkan siapa. Nah, itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam menilai kira-kira bagaimana sih proses pembelajaran yang dialami atau dilakukan oleh setiap peserta didik kita. Nah, itu untuk Canva di collaborative learning gitu ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk memanfaatkan ini, dan nanti Bapak Ibu selain ini ya sudah tadi mengundang peserta didik tertentu biar bisa turut mengedit, Bapak Ibu juga mungkin bisa membagikannya sama seperti di video sebelumnya. Melalui pembagian itu akan memberikan kesempatan bagi kelompok yang lain untuk saling melihat hasil karyanya. Demikian untuk Canva for Education di bagian collaborative learning. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.